Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiani Suryahandini, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan memaparkan hasil menulis esai yang berjudul Sastra Bandingan, Novel Saman, dan Novel Perempuan Berkalung Sorban. Di sini saya akan membacakan sinopsis novel Saman. Kisah 4 orang sahabat yang saling terkait dengan masa lalunya, yakni Laila, Sakuntala, Chok, dan Yasmin. Mereka berempat bersahabat sejak SD. Mereka sama-sama mempunyai obsesi yang sama terhadap laki-laki. Laila seorang gadis lugu yang jatuh cinta pada seorang pemuda bernama Sihar. Saat pertama kali mereka berjumpa, laki-laki tampan dan kekar tersebut telah menarik hati Laila yang semula telah tertambat pada seorang pastor muda bernama Wisanggeni. Laila menjadi terlibat jatuh terhadap masalah yang tengah dihadapi oleh Sihar, yang menuntut keadilan kepada atasannya yang telah menjadi penyebab utama kematian sahabatnya. Yasmin adalah seorang pengacara handal yang dengan senang hati selalu membela pihak yang dirugikan tanpa harus meminta suatu imbalan yang besar. Laila meminta Yasmin dan Wis untuk menolong Sihar, menyelesaikan kasus salah seorang teman Sihar yang meninggal karena lantaran kecerobohan pimpinan mereka. Wisanggeni, yang seorang pastor, kini terlibat lebih jauh tentang suatu permasalahan di sebuah desa bernama Prabu Mulih. Di sana, ia pertama kali bertemu dengan Upi. Akhirnya, Wis yang melarikan diri untuk sementara waktu ke Amerika mengganti namanya menjadi Saman. Dia pun kini menjadi sangat dekat dengan Yasmin dan sangat mencintai Yasmin. Perasaan dan nafsu yang selama ini dipendam sama ia menjadi pastor, kini berubah menjadi perasaan penuh cinta terhadap Yasmin. Selanjutnya, saya akan membacakan sinopsis novel Perempuan Berkalung Sorban. Novel ini menceritakan seorang wanita berkarakter cerdas, berani, dan pendirian kuat. Dalam pesantren Salafiyah Putri Al-Huda diajarkan bagaimana menjadi seorang perempuan yang harus tunduk pada laki-laki, sehingga Anissa beranggapan bahwa ajaran Islam hanya membela laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi sangat lemah dan tidak seimbang. Tapi protes Anissa selalu dianggap remehkan anak kecil. Hanya Hudhori, paman Anissa dari pihak ibunya yang selalu menemani Anissa, menghibur sekaligus menyajikan dunia yang lain bagi Anissa. Diam-diam, Anissa menaruh hati pada Hudhori. Tapi cinta itu tidak terbalas karena Hudhori menyadari dirinya masih ada hubungan dekat dengan keluarga Kiai Hanan, ayah Anissa, sekalipun bukan sedarah. Hal itu membuat Hudhori selalu mencoba menghindari perasaannya pada Anissa. Sampai akhirnya, Hudhori melanjutkan sekolah ke Kairo. Secara diam-diam, Anissa yang mendaftarkan diri ke daftar kuliah ke Yogyakarta dan diterima. Namun Kiai Hanan tidak mengizinkan dengan alasan bisa menimbulkan fitnah ketika seorang perempuan belum menikah berada sendirian jauh dari orang tua. Hingga akhirnya Anissa malah dinikahi dengan Samsudin, seorang anak kiai dari pesantren salaf besar di Jawa Timur. Sekalipun hati Anissa berontak, tetapi pernikahan itu dilangsungkan juga. Akhirnya, Anissa menyandang status janda. Ia menjadi semakin dekat dengan Hudhori dan sering pergi berdua mencari angin segar. Orang-orang yang melihatnya menyangka ada hal-hal yang tidak wajar di antara Anissa dan Hudhori. Sampai pada akhirnya kabar itu terdengar oleh ibu Anissa. Meskipun mereka bersaudara, tetapi status Anissa yang janda membuat orang-orang curiga hubungan mereka lebih dari itu. Sejak itu, Hudhori pergi dari rumah Anissa dan kembali ke kampung halamannya. Terakhir, terdapat persamaan dan perbedaan dalam kedua teks novel tersebut. Berdasarkan pendekatan struktural, kedua teks novel tersebut memiliki kesamaan alur campuran dan terjadi adanya kelas balik peristiwa, serta tema keadilan hak perempuan yang sangat kental. Sedangkan perbedaan dari teks novel tersebut terlihat dari tokoh dan penokohan, latar yang terjadi dalam novel Saman di New York, sedangkan novel Perempuan Berkalung Sorban di Pondok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.